malam pemirsa, kembali lagi bersama saya Fadila Tri Umulia. Di sini saya akan melakukan wawancara bersama dua narasumber saya yang berbeda mengenai kebebasan berekspresi menurut Gen Z. Yuk kita langsung tanya aja. Selamat malam pemirsa, kembali lagi bersama saya Fadila Tri Umulia. Di sini saya bersama narasumber saya yaitu Perkenalkan, nama saya Vika. Nah, di sini Kak Vika, aku mau tanya-tanya tentang gimana sih pendapat Kak Vika tentang kebebasan berekspresi, karena Kak Vika kan Gen Z ya. Langsung aja ke pertanyaannya ya. Yang pertama itu aku mau tanya nih, menurut Kak Vika itu kebebasan berekspresi di era digital ini seperti apa sih? Menurutku kebebasan berekspresi di era digital ini sangat luas ya kan. Apalagi melalui media sosial, kita itu bisa bebas mengekspresikan diri kita, bisa menyebarkan kreativitas kita melalui video-video ataupun konten-konten yang menarik. Iya ya, jadi kayak itu tuh benar-benar membantu kita buat ngembangin diri kita gitu. Iya, betul banget. Yang kedua itu kakak sendiri ada nggak sih ketakutan karena adanya kebebasan berekspresi ini? Pasti kan semuanya tuh ada kayak positif negatifnya. Nah, kakak sendiri punya ketakutan nggak tentang ini? Tentu aja sih, karena sebenarnya dengan adanya kebebasan berekspresi itu kan bagus ya kan, akan mengembangkan kreativitas kita. Cuman takutnya dengan kebebasan berekspresi yang tidak terarahkan lagi, yang sangat berlebihan, itu akan memberikan dampak yang tidak baik. Contohnya aja kayak penyimpangan-penyimpangan yang terjadi di era yang sekarang. Misalnya kayak kayak LSD itu kan mungkin awalnya dari kebebasan berekspresi kan, gitu sih. Ya itu sebenarnya sangat-sangat menyimpang ya, dan sangat jauh dengan norma-norma kita. Betul sekali. Gimana sih kakak ngelihat perbedaan antara kebebasan berekspresi dengan ujaran kebencian atau kayak hoax gitu? Sebenarnya kebebasan berekspresi itu boleh-boleh aja ya, tapi jangan sampai kebebasan berekspresi itu membuat kita melontarkan kalimat-kalimat yang tidak baik, kalimat-kalimat yang bakal menyinggung orang lain. Kemudian jangan sampai dengan kebebasan berekspresi itu kita mudah gitu menyebarkan informasi yang belum tentu informasi itu benar. Artinya kan kita bakalan menyebarkan berita hoax yang itu pasti tidak baik ya kan. Itu sih. Nih lanjut ya ke pertanyaannya. Menurut kakak pernah nggak sih dibatasin dalam mengekspresikan diri? Tentu sih, kalau kebebasan berekspresi itu pasti dibatasi oleh orang tua ya kan. Jadi jangan sampai kita itu sebagai anaknya, terutama saya kan perempuan gitu, kalau keluar itu pastinya menggunakan pakaian yang tidak lagi sesuai dengan norma. Takutnya jika tidak dibatasi oleh orang tua, kita itu akan menyimpang karena tidak ada lagi batasan-batasan ataupun larangan-larangan dari orang tua. Nah, langsung aja ke pertanyaan terakhir ya kak. Di sini aku mau tanya, menurut kakak apa sih peran teknologi dan sosmed itu dalam mendukung atau membatasi kebebasan berekspresi menurut kakak? Tentu aja sih, dengan adanya teknologi, media sosial itu bakalan memberikan kita pembatasan, cuman akan memberikan juga kita kebebasan gitu. Cuman tergantung lagi kita sebagai Gen Z gitu lebih memilih bagaimana kita menyikapi dengan kebebasan berekspresi ini. Jangan sampai dengan adanya kebebasan berekspresi itu justru akan menjerumuskan kita ke hal-hal yang tidak baik dan menjerumuskan kita untuk melanggar norma-norma yang ada. Jadi gitu ya teman-teman. Meskipun sekarang itu ada kebebasan berekspresi, tapi kita juga harus tetap mempertimbangkan dengan norma-norma yang ada di negara kita. Terima kasih ya Kak Vika atas informasinya, dan sampai jumpa. Selamat malam pemirsa, kembali lagi bersama saya Fadila Tri Umulia. Di sini saya sudah bersama narasumber saya yaitu Kak Dwi. Di sini langsung aja ke pertanyaannya Kak. Bagaimana menurut Kakak tentang kebebasan berekspresi di era digital saat ini? Menurut saya di era digital saat ini kan ada banyak sekali media sosial yang berkembang. Jadi menurut saya media sosial itu bisa membantu kita untuk bebas berekspresi, berkreativitas, terus
bebas menyampaikan pendapat di media sosial, cuman tetap harus ada batasan-batasan tertentu dalam kita bermedia sosial. Pertanyaan kedua nih kak, kakak punya ketakutan nggak sih karena adanya kebebasan berekspresi ini? Ada sih sedikit kayak ketakutan kalau kita kayak kebablasan gitu ya, terus dalam berekspresi di media sosial, misalkan kita ada salah ucap, salah komen, misalkan itu bisa menyebabkan kita kayak terjerumus ke masalah-masalah yang ada aturannya, itu tidak baik, itu melanggar aturan hukum kayak gitu. Begitu ya kak. Nah untuk selanjutnya nih kak, seberapa besar sih pengaruh lingkungan sosial kayak teman atau keluarga kakak terhadap cara kakak mengekspresikan diri? Menurut saya ada sangat besar pengaruh dari orang tua, keluarga, terus kayak teman-teman sekitar. Itu beberapa pengaruhnya itu bisa jadi kayak tekanan untuk kita, atau bahkan kita tuh juga disupport juga dari keluarga untuk bagaimana mengembangkan media sosial dengan baik. Terus gimana cara kakak ngelihat perbedaan antar kebebasan berekspresi sama ujaran kebencian atau hoax gitu? Kalau kebebasan berekspresi itu menurut saya lebih ke hal yang positif, harus tetap menjaga aturan-aturan yang tetap di ranah yang baik, tidak terjerumus ke yang tidak baiknya. Tapi kalau Ini hoax. kalau hoax itu kan ujaran kebencian ya, ujaran kebencian itu kan itu tuh lebih ke yang nggak baiknya. Jadi isinya tuh seperti kayak kita hanya menghujat, mengkritik orang kayak gitu kan, orang yang sedang berprestasi, misalkan ingin berkreativitas, itu suka dihujat gitu, lebih suka dihujat atau bahkan kayak di fitnah-fitnah, jadi timbulnya seperti menyebarkan hoax juga kayak gitu. Kayak Jadi dijudge gitu ya. Jadi lebih bagus sih ke yang yang pertama, Ini kebebasan berekspresi. Kalau saya lebih mendukung kebebasan berekspresi tetap dalam batasan-batasan yang wajar. Nah ngomong-ngomong soal kebebasan berekspresi, pernah nggak sih kakak ngerasa kalau diri kakak tuh dibatasin dalam berekspresi? Kalau dibatasin sih enggak, tapi kayak dalam diri merasa ya kita tetap harus hati-hati, jangan sampai dalam berekspresi kita salah arah kayak gitu. Jadi kalau di media sosial kan, sebelum kita mengupload sesuatu itu bagusnya kayak ditelaah dulu, dilihat ulang apa yang kita sampaikan, bahkan hanya sekedar komen pun itu sebaiknya dipikirkan berkali-kali. Kalau aku sih kayak gitu. Jadi takutnya nanti apa yang kita komen nanti justru jadi kayak menjudge orang, atau jadi orang itu tersinggung atau gimana ya gitu. Tetap harus hati-hati sih. Makasih ya kak untuk ngobrol-ngobrolnya kita ini dalam wawancaranya. Makasih juga udah ngasih tahu tentang kebebasan berekspresi menurut pendapat kakak. Demikianlah wawancara saya bersama narasumber saya mengenai kebebasan berekspresi menurut Gen Z. Sekian dan terima kasih.